Alright guys, so here we go again. Jadi hari ini kita akan tutup materi TOEFL-nya ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan merangkap dua bab atau dua teknik sisa yang kemarin kita pelajari di reading dalam satu pertemuan seperti itu. Nah, dua teknik yang akan kita pelajari atau sisanya itu namanya adalah scan dan skim dan juga make an inference seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita pelajari kemarin, di reading nanti teman-teman itu diberikan waktu diberikan soal jumlahnya 50 gitu ya. Yang teman-teman harus kerjakan maksimal waktunya itu adalah 55 menit. Oke? Dan kalau yang biasanya atau yang umumnya orang yang tidak tahu atau orang yang biasanya belum pernah ngambil kursus sebelumnya atau preparation sebelumnya, mereka akan membaca teksnya dulu. Nah, tapi ini tidak saya sarankan ya, teman-teman, karena itu akan menyita lumayan banyak waktu. Nah, jadi tips yang saya sarankan ke teman-teman adalah dibaca dulu soalnya, terus kenali, karena ketika teman-teman sudah mengenali soalnya, maka teman-teman bisa memutuskan teknik yang mana dari tiga yang akan kita pelajari, gitu ya, yang teman-teman perlu gunakan untuk menjawab soal tersebut. Nah, tiga teknik yang saya maksud, yang pertama yang kemarin kita pelajari ya, teman-teman, namanya adalah read the topic sentences atau teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf, gitu ya. Nah, kemudian teknik kedua itu namanya adalah scan dan skim the passage atau melakukan scan dan skim. Scan dan skim sendiri itu maksudnya membaca cepat atau mengingat-ingat, teman-teman. Jadi kalau reading itu di TOEFL itu cara mengerjakannya kan misalkan nomor satu tadi di baris pertama. Nanti nomor dua itu pasti nggak jauh-jauh dari di mana teman-teman menemukan jawaban nomor satu. Kemudian nomor tiga itu juga sama, pasti tidak jauh-jauh letak jawabannya dari nomor dua. Nah, biasanya ada soal yang pertanyaannya itu di kalimat yang sama atau kalimat setelahnya gitu. Jadi teman-teman ingat-ingat di untuk menjawab soal ini tadi udah disebutin atau belum ya, gitu ya. Kalau misalkan sudah ya teman-teman lanjutkan mulai dari terakhir tadi teman-teman membaca di mana. Tapi kalau misalkan sudah disebutkan, teman-teman tinggal ingat-ingat atau cari kembali tadi disebutkannya di mana. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan scan dan skim. Jadi mencari secara cepat informasi yang ditanyakan. Dan yang terakhir itu adalah soal mengenai making inferences atau membuat kesimpulan. Nah, maksudnya membuat kesimpulan ini, teman-teman nanti akan ditanyakan sesuatu yang biasanya itu tidak nyambung dengan inti teks, teman-teman. Dan jawabannya itu di dalam teks tidak tertulis secara langsung. Jadi teman-teman kayak diminta untuk membuat analogi atau kesimpulan berdasarkan informasi kecil yang ada di dalam teks. Nah, itulah yang disebut dengan making inferences. Gitu ya. Nah, beda ketiga teknik ini apa? Bedanya adalah teknik ini masing-masing ini dipakai untuk menjawab soal-soal yang karakteristiknya secara umum itu berbeda. Contohnya yang kemarin kita sudah belajar teknik yang teman-teman gunakan yaitu cukup baca kalimat pertamanya saja di setiap paragraf ya. Ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, untuk contoh soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, kemarin ada main idea, idea organization, dan juga tone, purpose, sama course. Ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar teknik kedua dan teknik terakhir. Seperti itu. Nah, kita pelajari dulu yang teknik kedua, yaitu menggunakan scan dan skim atau membaca cepat ya, teman-teman, sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Nah, kalau teknik yang kemarin, yang kita pelajari pertama kemarin, itu dipakai untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Kalau scan dan skim ini, teman-teman gunakan untuk menjawab ketika pertanyaannya itu mengenai peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks, teman-teman. Gitu ya. Jadi bukan tentang informasi besar, tapi mengenai informasi-informasi kecil-kecil yang ada di dalam teks. Gitu ya, atau detail seperti itu, teman-teman. Nah, untuk contoh soal-soal yang saya maksud tadi ya, yang informasi kecil di dalam teks, antara lain yang pertama adalah soal tentang locate information itu sendiri. Nah, locate information itu maksudnya teman-teman itu diminta untuk mencari di dalam teks di mana penulis itu menyebutkan atau membahas tentang suatu kata kunci yang ditanyakan. Gitu ya. Jadi di baris keberapa penulis itu membahas tentang sesuatu. Gitu ya, teman-teman.
Nah, soal ini juga bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya. Jadi dari pilihan gandanya, kalau teman-teman menemukan ada di pilihan ganda itu line keberapa sampai line keberapa gitu ya. Line keberapa sampai line keberapa. Nah, itulah jenis soal locate information ini, teman-teman. Yang artinya, teman-teman disuruh mencari di baris keberapakah di dalam teks. Penulis itu membahas tentang kata kunci, gitu ya, yang ditanyakan. Cara menjawabnya, teman-teman baca soalnya dulu. Oke, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, berarti kata kunci teman-teman di soal atau yang teman-teman harus cari di dalam teks itu adalah komposisi dari meteor. Nah, kita baca ya dari awal, teman-teman. Nah, ini membacanya pakai gerak mata aja, langsung teman-teman pahami secara otomatis gitu. Jadi di situ, tapi karena kita belajar ya kita bahas dikit-dikit gitu ya. Di situ disebutkan meteor crater, yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Itu secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan atau apa ya, hantaman gitu teman-teman, dari sebuah meteor yang bobotnya itu adalah 60.000 ton, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, dari sini kita tidak menemukan tadi teman-teman, di mana penulis menyebutkan komposisi atau kandungan dari meteor. Nah, berarti baca lagi setelahnya. Di situ disebutkan meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti kandungan dari meteor itu adalah nikel dan besi, teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu informasinya, teman-teman lihat dia masuknya ke baris ke berapa. Jadi biasanya teman-teman disediakan petunjuk yang kayak gini ya. Nah, ini tuh untuk memudahkan teman-teman ngitungnya. Nah, jadi setiap kelipatan 5 gitu ya, misalkan 5, 10, nanti kalau ada 15, 20, 25 itu akan diberikan tanda seperti ini untuk memudahkan teman-teman menghitungnya. Nah, kalau kita lihat made of nickel and iron itu terletak di line keempat atau baris keempat gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Gitu ya, lines 4 to 5. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis soal locate information atau teman-teman diminta mencari di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas tentang kata kunci yang ditanyakan di soal. Gitu ya, teman-teman. Nah, cuman jenis soal ini tidak pernah saya temukan lagi di TOEFL yang online. TOEFL ITP yang online. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau yang offline saya kurang yakin ya, teman-teman. Cuman kalau saya dulu pernah tes soal ini memang ada kalau yang offline. Sebelum ada tes online dulu, sebelum corona, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang online setelah corona kan ada setelah apa namanya? Pandemi itu ya, itu kan ada tes online. Jadi saya nyoba tes online-nya dan banyak jenis soal yang memang tidak keluar seperti itu. Salah satunya locate information ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi saya berikan siapa tahu teman-teman ngambilnya yang offline. Nah, lanjut untuk jenis soal berikutnya yang cara mengerjakannya juga harus dicari dulu atau scan dan skim dulu. Itu adalah soal tentang pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, kata ganti itu sudah kita pelajari di structure ya. Fungsinya adalah menggantikan kata benda di dalam kalimat. Nah, supaya kata benda itu tidak diulang-ulang, maka digantikan dengan kata ganti. Nah, di soal reading, itu ada jenis pertanyaan yang menanyakan, jadi misalnya kata ganti he atau dia laki-laki di dalam teks, misalkan di paragraf 1 gitu ya, itu maksudnya dia siapa? Nah, itu adalah jenis soal pronoun reference ini, teman-teman. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. The pronoun they di line kelima itu merujuk kepada siapa? Jadi they itu maksudnya siapa di line 5. Dan teman-teman nanti tidak perlu susah-susah mencari di mana ya. Karena pasti dikasih tahu letaknya seperti ini, teman-teman. Terutama kalau ngambil yang online itu pasti ditebelin dan di highlight warnanya abu-abu. Jadi pasti langsung kelihatan tempatnya di mana. Nah, cara menjawabnya teman-teman ya. Kata ganti itu adalah menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Jadi cara menjawabnya teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya. Jadi dari sini teman-teman. Di situ disebutkan supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam bungkus mereka atau di dalam daun-daun mereka. Nah, mereka itu memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan
nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini ini yang menjebak serangga, teman-teman. Dan yang menjebak serangga di kalimat sebelumnya itu adalah these plants. Ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut ke jenis soal berikutnya yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim itu adalah soal mengenai stated and unstated details. Nah, stated details itu adalah informasi-informasi kecil yang langsung ada di dalam teks tersaji, teman-teman. Nah, kadang ditulisnya itu sama plek, kadang ditulisnya itu dengan kata-kata yang berbeda atau paraphrase, tapi maknanya sama atau sinonim gitu ya, teman-teman. Makanya reading ini namanya reading comprehension karena kita diminta untuk memahami seperti itu. Nah, untuk contoh stated detail atau informasi yang ada di dalam teks ya teman-teman tinggal nyari gitu ya. Contohnya seperti ini. The passage indicates that Jamestown. Teks ini menyatakan bahwa Jamestown itu. Nah, kata kunci teman-teman di soal itu adalah kata Jamestown. Nah, kalau kita scan dan skim, Jamestown itu disebutkan di sini teman-teman. Di kalimat pertama. Gitu ya. Nah, berarti kita baca kalimat pertamanya. Di situ disebutkan Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibangun atau yang disusun atau yang dimukimi, diduduki gitu ya, oleh para penjajah Inggris atau pendatang Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah pendudukan Inggris permanen pertama di Amerika itu dibangun atau didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini adalah letak di mana permanen English Colony in Amerika itu pertama kali didirikan. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ABCD, teman-teman. Yang alfa di situ disebutkan Jamestown itu didirikan di tahun 1633. Nah, tadi yang didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown ya, teman-teman, tapi Williamsburg. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah Jamestown. Berarti yang alfa ini salah, teman-teman. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, hati-hati. Ini malah kebalikannya, teman-teman. Jadi kalau kita pilih yang Bravo, jadi Williamsburg didirikan dulu. Nah, baru setelah 26 tahun berlewat, barulah didirikan Jamestown. Padahal kebalikannya ya, Jamestown lah yang didirikan dahulu. Nah, baru kemudian 26 tahun berlalu, di tahun 1633 lebih tepatnya, Williamsburg itu didirikan. Nah, jadi yang Bravo tidak bisa karena terbalik, teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, Williamsburg dulu baru Jamestown. Seperti itu. Padahal kenyataannya Jamestown dulu baru Williamsburg. Kalau yang Charlie merupakan pendudukan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu ya. Jawabannya adalah yang Charlie. Tadi disebutkan bahwa apa tadi? Pendudukan Inggris permanen pertama itu didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu pendudukan Inggris permanen pertama di Amerika, gitu ya. Nah, cara mengerjakannya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau stated detail itu jawabannya ada di dalam teks. Ya, teman-teman. Nah, tapi kalau yang unstated detail atau detail-detail yang tidak disajikan di dalam teks, maksudnya itu teman-teman disuruh memilih di antara pilihan A, B, C, D, yang mana yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan. Atau yang manakah di pilihan A, B, C, D yang tidak ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is not true about the word gadget? Yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Kata kunci teman-teman adalah kata gadget, tapi kita disuruh nyari yang salah di antara A, B, C, D tentang kata gadget ini, teman-teman. Nah, kalau kita scan dan skim, gadget itu disebutkannya di sini, teman-teman. Ya. Nah, berarti kita baca di situ kalimatnya berbunyi. Oh ya, sebelum membaca saya ingin menyampaikan karena kita disuruh mencari informasi yang salah, yang tidak benar gitu ya, atau yang tidak ada di dalam teks mengenai kata gadget, maka teman-teman membacanya bukan cuma satu kalimat. Tapi teman-teman harus baca informasi apapun
ya, yang masih membahas tentang kata gadget di dalam satu paragraf itu. Itu ya. Nah, nanti tujuan apa namanya tugas teman-teman berikutnya hanyalah mengeliminasi yang tidak disebutkan. Itu nanti jadi jawaban. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kita baca di situ, kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, untuk mengetahui yang demikian itu bagaimana? Kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak jenis ada banyak jenis ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara itu dilupakan atau lupa sementara. Gitu ya. Kata gadget adalah salah satu kata yang demikian itu. Nah, dia pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an dan mungkin datang dari bahasa Prancis yaitu gacete yang berarti sebuah pancing kecil atau kait kecil. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut itu memiliki sebuah penggunaan yang lebih umum atau makna yang lebih umum. Kata-kata yang lain, nah berarti sampai sini ya teman-teman, karena setelahnya ini bukan lagi ngomongin kata gadget. Nah, berarti informasinya sudah kita baca tadi mengenai kata gadget, teman-teman. Sekarang kita eliminasi A, B, C, D. Yang alfa, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Jadi, ada banyak sekali kata dalam bahasa Inggris yang dipakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui. Dan kata gadget merupakan salah satu kata yang demikian itu. Nah, berarti yang alfa bukan jawabannya, teman-teman, karena kita disuruh mencari yang tidak benar atau yang salah mengenai kata gadget. Sedangkan yang alfa itu benar mengenai kata gadget. Gitu ya. Nah, berarti bukan yang alfa. Kalau yang bravo, kata gadget itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, hati-hati, teman-teman. Di soal tadi itu disebutkan kalau penggunaan pertamanya, jadi it was first used, jadi pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Nah, kalau sudah di tahun 1850-an ya bukan lagi di awal abad ke-19 ya, tapi di tengah-tengah, teman-teman. Di pertengahan abad ke-19. Nah, berarti jawabannya yang salah adalah yang bravo ya. Salahnya itu memang kadang sepele sekali, teman-teman. Hanya satu kata yang salah, yaitu beginning. Padahal bukan beginning tapi in the middle of. Gitu ya. Jadi it was used in the middle of the 19th century. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya, teman-teman. Di situ disebutkan uh, probably came from the French word yaitu gacete. Nah, berarti yang Charlie bukan jawabannya. Kalau yang Delta, penggunaan pertamanya itu oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada di sini. Jadi first used by British sailors. Pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris. Nah, jadi yang tidak benar mengenai kata gadget di pilihan ABCD adalah yang bravo bahwa dia itu digunakan di awal abad ke-19 karena yang benar dia digunakannya pertama kali itu di pertengahan abad ke-18. Jadi yang bikin salah sebenarnya cuma satu kata ini, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah soal tentang unstated detail. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang sorry teman-teman, tentang soal vocabulary. Gitu ya. Nah, vocabulary itu adalah kosakata. Jadi di TOEFL itu memang di awal seperti yang saya sampaikan ya, vocab itu yang paling penting buat teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman akan semakin mudah mengerjakan soal TOEFL. Dan vocab itu cara belajarnya bukan hafalan ya, teman-teman, tapi sering-sering belajar latihan. Kalau ada buat vocab baru ditulis sambil dicari artinya dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk soal vocab ini sebenarnya teman-teman tidak apa-apa, tidak menggunakan cara yang hari ini kita pelajari. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya ketika teman-teman memang sudah tahu arti dari kata yang ditanyakan dan juga di pilihan A, B, C, D itu sinonimnya cuma satu, nggak ada yang lain. Nah, berarti ya sudah pasti jawabannya yang sinonimnya satu-satunya itu. Gitu ya. Contohnya ini, teman-teman. Seorang incumbent di line 1 itu kemungkinan besar merupakan
Nah, incumbent mungkin kalau teman-teman pernah mendengarkan Mardi Guowi ya, Bosman itu, ketika lagi pesta politik, pesta apa namanya pemilu gitu, nah beliau itu lagi vokal-vokalnya gitu. Itu sering sekali nyebutkan incumbent incumbent gitu. Nah, ternyata kalau dicek di nggak tahu ya di kamus nyebutnya apa, tapi ketika dicek maksudnya incumbent itu adalah petahana. Nah, petahana itu saya dulu juga nggak tahu artinya, ternyata artinya adalah apa ya? Orang-orang yang memang sedang menjabat seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman memang nggak tahu artinya gitu ya, kebetulan ketika di teks nggak tahu artinya, cara menjawabnya adalah teman-teman baca mulai dari kalimat sebelumnya, kemudian kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan, sampai kalimat setelahnya. Jadi ada 3 kalimat nanti yang dibaca. Gitu ya. Loh, kenapa kok gitu, Sir? Karena kadang vocab yang sulit itu adalah penyederhanaan dari penjabaran panjang yang sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya. Atau kadang penjabarannya itu diletakkan di setelahnya. Gitu ya. Jadi teman-teman baca mulai subjek predikat sebelumnya, subjek predikat yang mengandung kata yang ditanyakan, dan juga subjek predikat setelahnya. Contohnya ini teman-teman. Nah, karena kebetulan kata incumbent ini disebutkan di kalimat pertama ya, nggak ada kalimat sebelumnya, artinya teman-teman cukup membaca kalimat itu dan kalimat setelahnya saja. Di situ disebutkan, dalam pemilihan pemerintah, incumbent itu biasanya memiliki keuntungan yang lebih kuat atau keuntungan kuat gitu ya, di atas newcomer atau daripada newcomer. Nah, seseorang yang sudah berada di kantor, maksudnya sudah menjabat di kursi pemerintahan, dan oleh karena itu memiliki pengaruh, eh, apa tingkat pengaruh yang tertentu gitu ya, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal bagi para elektorat. Nah, berarti incumbent tadi itu dibandingkan dengan newcomer, teman-teman. Incumbent itu adalah orang yang sudah berada di apa namanya? Di kursi pemerintahan atau di kantor gitu ya, office tadi. Nah, sedangkan newcomer itu adalah orang yang baru atau pendatang baru. Seperti itu. Nah, karena pertanyaannya incumbent berarti orang yang sedang atau sudah menjabat menjadi pemerintah seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Dan kalau teman-teman seleksi ya, pilihan A, B, C, D, satu-satunya kata benda manusia itu adalah yang delta. A current office holder. Seorang pemegang kursi kekuasaan saat ini. Seperti itu. Sedangkan yang alpha, a special type of election itu jenis khusus, jenis pemilihan atau jenis pemilu yang tertentu atau khusus. Nah, pemilu itu kan proses ya, bukan manusia, teman-teman. Sedangkan incumbent di sini adalah orang yang akan kita pilih atau orang yang akan dipilih. Di situ jelas ada a person who is already in office. Gitu ya. Kalau yang Bravo itu a political party, partai politik. Partai politik itu juga organisasi, itu benda mati, teman-teman. Yang hidup itu anggotanya ya atau orang-orangnya gitu. Kalau partainya ya benda mati seperti itu. Kalau yang Charlie, a beneficial comment, komentar-komentar yang menguntungkan. Nah, komentar kan juga bukan manusia ya. Nah, satu-satunya yang manusia adalah yang delta karena di situ disebutkan a person atau seseorang. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah sekali lagi kalau vocab itu kuncinya teman-teman harus sering-sering latihan dan kalau dapat vocab baru teman-teman tulis ya. Nah, itu tadi adalah kurang lebih keempat jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu di dalam teks. Gitu ya. Letaknya di mana menggunakan teknik scan dan skim atau membaca cepat. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan buat teman-teman adakah yang pengen ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Saya mute dulu ya, supaya teman-teman nanti bisa lebih nyaman untuk latihannya. Oke, silahkan dicoba dulu waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan sebutan atau memberikan sebutan atau menyebutkan nama dari eh, betina tertua di dalam kawanan-kawanan gajah atau kelompok gajah gitu ya. Nah, kalau kita scan dan skim, teman-teman, apa namanya? Penulis itu menyebutkan sebutan dari eh, betina tertua itu adalah di line kedua, yaitu namanya matriarch. Jadi memang dunia binatang, terutama binatang yang hidupnya itu bersosial gitu ya, teman-teman, ada struktur sosialnya. Nah, itu pasti ada pemimpinnya. Nah, kalau gajah itu pemimpinnya adalah yang betina dan disebutnya itu adalah matriarch seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Line kedua seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang ya. Silahkan. Alright guys, thumbs up. Waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab. Oke, ada jawaban Charlie dan juga jawaban Delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Nah, di situ soalnya berbunyi, look at the terms catastrophism, uniformitarianism, evolutionary processes, and mass extinctions. Yang manakah dari istilah-istilah tadi yang tidak didefinisikan di dalam teks? Nah, berarti ada 3 yang didefinisikan atau ada definisinya gitu ya. Terus yang satu tidak, teman-teman disuruh mencari yang tidak ada definisinya di dalam teks dari istilah-istilah ini ya. Nah, kita baca aja, di situ disebutkan, berarti ini masalah vocab, tapi desainnya itu agak beda. Desain soalnya itu kayak digabung dengan, apa namanya, locate information. Jadi gabungan dari locate information sama soal vocab, teman-teman. Gitu ya, tapi di sini letaknya sudah dikasih tahu, jadi tinggal mencari. Di situ disebutkan teorinya Alvarez itu dengan cepat mendapatkan pengaruh sebagai salah satu dari penjelasan-penjelasan yang yang paling apa ya, yang paling penting dan yang paling terkenal dari abad ke-20-an. Yang secara efektif itu menjawab gitu ya perdebatan panjang antara katatropisme dan uniformitarianisme. Nah, istilah-istilah ini atau istilah-istilah tadi yaitu katatropisme sama uniformitarianisme itu ya, itu merujuk pada doktrin yang berargumen bahwa alam itu mengalami perubahan-perubahan yang drastis dan tiba-tiba atau tidak ramah gitu ya, tidak ramah dan tiba-tiba seperti itu. Nah, as opposed to the view that sebagaimana ditentang uh, as opposed to the view that changes, ya jadi seperti yang ditentang pandangan yang sorry, to the view that changes occur. Oh gini, pandangan bahwa perubahan itu terjadi secara gradual atau berkala teman-teman atau perlahan gitu ya, selama waktu yang panjang melalui proses-proses evolusi. Nah maksudnya gini, jadi kata tropisme itu apa? Kata tropisme itu merujuk pada doktrin yang berpendapat bahwa alam itu mengalami kejadian atau perubahan yang sangat tiba-tiba dan tidak ramah atau kasar gitu teman, keras gitu ya. Sedangkan uniformitarianism itu atau apa namanya yang ditentang gitu ya,
itu berpendapat bahwa perubahan-perubahan itu terjadi secara gradual atau berkala atau lama gitu ya, tidak tiba-tiba, teman-teman, melalui proses evolusi. Nah, itu namanya uniformitarianism. Nah, berarti yang alpha bukan ya, teman-teman, karena ada kemudian Bravo juga bukan karena di situ juga ada yang ditanyakan adalah yang tidak ada definisinya. Kemudian, nah, proses evolusi di sini ini nggak ada penjelasannya itu apa sih proses evolusi. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie. Tapi kita cek dulu yang delta ya, mass extinction apakah ada pengertiannya atau tidak. Nah, di sini disebutkan such events are termed mass extinctions. Jadi kejadian-kejadian seperti itu dinamai kepunahan massal. Nah, berarti di sini ya definisinya. Jadi kejadian-kejadian yang bagaimana? Kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, di atas 3.000 tahun berikutnya, yang selama kondisi-kondisi itu secara berkala itu berubah menjadi normal, lebih dari setengah dari semua jenis tanaman dan binatang, termasuk di dalamnya adalah dinosaurus yang tersisa, itu menjadi punah. Nah, kejadian-kejadian seperti itu dinamai kepunahan massal karena mereka itu berakibat pada hilangnya berbagai macam spesies yang luas, yang banyak gitu ya, dan cepat, hampir bersamaan atau hampir secara instan, gitu ya. Nah, berarti mass extinction juga bukan karena di situ didefinisikan pengertian dari mass extinction atau kepunahan massal itu apa. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Yang tidak dijelaskan definisinya adalah tentang evolutionary processes. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Charlie atau Delta ya. Kita cek bareng. Seperti biasa, dicari dulu soalnya ya yang ditanyakan apa. Di situ soalnya adalah tentang vocab, menanyakan kata use itu paling mendekati maknanya dengan. Nah, ini soal tentang vocab. Nah, sebenarnya teman-teman bisa cek di kamus juga nggak apa-apa untuk memastikan atau biar lebih yakin gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan eh, seperti tadi ya, nggak, misalkan teman-teman pengen nyoba tanpa membuka kamus juga lebih bagus. Nah, tapi cara mengerjakannya adalah teman-teman baca mulai dari subjek predikat sebelumnya. Nah, karena di sini letaknya kita baca dari sini ya. Di situ disebutkan daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu. Nah, ini kan pemendekan, teman-teman. Use itu adalah kata benda ya. Dia pemendekan dari adjective clause yang conjunctionnya itu, yang predikatnya itu berupa to be. Jadi itu adalah which are. Jadi which are used caused by another group of pigments called anthocyanins. Jadi yang merupakan use ini menjelaskan red sama purple, teman-teman. Nah, red sama purple itu adalah warna-warni atau warna-warna maksud saya gitu ya. Jadi use ini artinya adalah yang Charlie. Kalau teman-teman cek di kamus, kita cari di kamus kata you tunggalnya ya, bentuk atau kata dasarnya, teman-teman. Nah, dia adalah kata benda, artinya adalah a color or type of color. Nah, jadi sinonim dari you itu adalah color, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Tapi secara di teks tadi
use di situ menjelaskan atau apositif dari kata red or purple. Yang mana itu adalah warna. Seperti itu. Jadi jawabannya Charlie ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Alright, thumbs up. Dan saya lihat, oke, teman-teman belum ada yang nemu jawaban, nggak apa-apa. Kalau gitu mari kita cek bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain, teman-teman? Nah, paragraf 3 di sini, kata kunci teman-teman adalah apa sih perbedaan antosianin dengan pigmen yang lain? Nah, antosianin itu disebut di sini, teman-teman. Nah, yang menunjukkan perbedaannya itu adalah kata ini, unlike. Ini preposisi artinya tidak seperti. Nah, jadi unlike chlorophylls and carotenoids, tidak seperti klorofil dan carotenoids, antosianin itu biasanya tidak dibuat atau tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Nah, berarti kita cek ABCD, yang alfa antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, perbandingannya bukan tentang jumlahnya ya, teman-teman, tapi kapannya. Nah, yang alfa berarti bukan. Kalau yang bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari pohon-pohon yang berbuah atau pohon-pohon jenis-jenis pohon buah-buahan gitu, teman-teman. Bukan ya, jadi bukan siapa yang punya antosianin atau tidak. Perbedaannya adalah hanya di kapan antosianin itu diproduksi oleh tanaman atau daun. Nah, jadi yang bravo bukan. Kalau yang Charlie, antosianin itu memerlukan klorofil dan karotenoid untuk menghasilkan warna. Tadi tidak ada ya, teman-teman, penyebutan kalau karotenoid itu supaya muncul harus ada klorofil dulu baru dan karotenoid dulu, baru muncullah antosianin. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Di situ disebutkan antosianin itu tidak ada atau tidak dibuat tadi ya di daun selama awal atau bagian awal musim pertumbuhan karena dia baru dibuat atau tidak dibuat sampai akhir musim tumbuh. Jadi dibuatnya itu baru akhir musim tumbuh, teman-teman. Jadi awal-awal musim tumbuh atau early part of the growing season itu dia tidak ada. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya delta ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab. Sebentar teman-teman. Nah, bravo. Oke, kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, the word it refers to, jadi kata it ini maksudnya siapa?
Nah, kita baca mulai subjek predikat sebelumnya ya, teman-teman. Di situ ada subjek predikat sebelumnya itu sebelum conjunction when. Nah, kita baca kalimatnya. Jadi batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan oleh berat dari kumpulan-kumpulan yang muncul atau yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar dari tanah gambut tersebut yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang padat. Nah, berarti it di situ tadi itu adalah peat atau tanah gambut. Jadi jawabannya yang Bravo. Gitu ya. Oke. Nice, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Oke, kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, Country Life Movement itu menekankan reformasi-reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini kecuali. Nah, jadi salah satu dari 4 ini itu salah, teman-teman. Yang 3 itu benar. Nah, ini adalah soal unstated detail yang tadi saya sampaikan, teman-teman tidak tidak bisa hanya membaca satu kalimat, tapi harus baca semua informasi tentang yang ditanyakan, gitu ya. Nah, pertanyaannya mengenai paragraf kedua tentang tujuan atau alasan, maksud saya bukan tujuan, maaf. Jadi alasan-alasan kenapa eh, gerakan Country Life itu berfokus pada reformasi pendidikan. Nah, kalau kita scan dan skim itu disebutkan, nah di sini ya, mulai dari kalimat ini teman-teman. Jadi meskipun para reformer itu memiliki banyak sekali pendapat atau masukan untuk eh, reformasi ekonomi dan reformasi penghidupan sosial pedesaan, mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan. Jadi fokusnya mereka itu ke pendidikan, teman-teman. Oke. Nah, alasannya kenapa? Yang pertama di situ alasannya adalah, nah di sini mulai pertama itu ini, teman-teman. First, because most rural people had school-age children. Kalau diartikan, karena hampir semua orang-orang pedesaan itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umur-umur sekolah. Jadi waktunya anak-anak sekolah, gitu ya. Dan sekolah-sekolah itu merupakan institusi sosial di pedesaan Amerika yang penting, yang berpengaruh. Itu alasan pertama. Alasan kedua, para sekolah itu berurusan langsung dengan anak-anak yang bisa lebih beradaptasi daripada orang dewasa. Maksudnya itu bisa belajar gitu, teman-teman. Kan kalau orang dewasa itu kita biasanya lebih fokus untuk menafkahi keluarga, mungkin buat suami gitu ya. Sedangkan yang mungkin yang istri kalau ada juga yang berkarir, ada juga yang fokus untuk mengurus rumah tangga dan lain-lain seperti itu. Nah, to truly endure supaya tetap ada, tetap apa ya, tetap ya supaya tetap ada gitu ya. Nah, perubahan-perubahan dalam masyarakat pedesaan itu harus berawal dari anak-anak. Nah, kemudian terakhir atau ketiga, karena mereka itu berarti karena mereka itu mendanai gitu ya dan menyusun kurikulum dan standar instruksi pengajaran yang lain. Nah, negara apa namanya? Pemerintah-pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah sebagaimana mereka tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain.
Nah, berarti alasannya di situ, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita cocokkan dengan eh, pilihan A, B, C, D. Oke, sebentar teman-teman. Mana kursornya? Oh, ini. Yang alfa di situ berbunyi, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Jadi, apa namanya? Nah, ini letaknya di sini. Sebentar saya ganti warna supaya bisa melihat perbedaannya ya, teman-teman. Jadi, schools were influential social institutions in rural America. Jadi, sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting atau berpengaruh di pedesaan di Amerika. Seperti itu. Makanya berarti yang alfa bukan jawabannya. Kita disuruh nyari yang bukan alasan atau yang salah, teman-teman. Kalau yang Bravo, sekolah-sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah negara bagian. Nah, tadi ada teman-teman, karena pemerintah negara bagian itu memberikan dana, memberikan uang gitu ya, dan menyusun standar-standar instruksi atau pengajaran dan juga kurikulum. Nah, mereka itu bisa mempengaruhi sekolah dengan mudah gitu ya. Jadi sebagaimana mereka tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Seperti itu. Jadi yang Bravo juga bukan jawabannya. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah-sekolah itu mampu untuk membuat perubahan lebih siap atau lebih mudah daripada orang dewasa. Nah, tadi juga ada teman-teman. Jadi sekolah itu langsung berurusan dengan anak-anak yang lebih bisa beradaptasi atau belajar atau menyesuaikan diri dengan perubahan zaman gitu maksudnya teman-teman. Gitu. Sorry. Maaf teman-teman. Jadi, nah di sini ya. Nah, berarti jawabannya adalah pasti yang delta. Di situ disebutkan few rural children were able to attend school regularly. Nah, teman-teman harus bisa membedakan few sama few ya, yang sudah kita pelajari di uh, adjektif materi hari ke-6, teman-teman. Jadi bedanya few sama a few itu artinya sedikit, sedangkan a few artinya beberapa. Gitu ya. Nah, ini kalau diartikan, ada sedikit anak-anak di desa yang mampu menghadiri sekolah secara rutin. Nah, bukan sedikit ya, malah justru banyak tadi teman-teman. Disebutkan kalau hampir seluruh orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu umur-umur sekolah. Nah, jadi harusnya few ini kita ganti menjadi a few. Jadi artinya eh, ada ada lumayan banyak gitu atau ada beberapa atau cukup gitu ya, teman-teman. Apa namanya? Ada lumayan banyak atau ada cukup anak-anak di pedesaan yang bisa menghadiri sekolah seperti itu. Oke, nah berarti jawabannya yang delta. Seperti itu teman-teman. Nah itu tadi adalah jenis soal-soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu di dalam teks. Bisa di kalimat pertama, bisa di kalimat kedua, di kalimat ketiga, sesuai yang kata kunci di soal. Seperti itu. Makanya teman-teman baca dulu soalnya nanti untuk menemukan kata kuncinya. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik terakhir pengerjaan soal reading ya. Namanya adalah making inferences atau kita menarik inference. Inference sendiri itu artinya adalah kesimpulan yang kita buat berdasarkan informasi-informasi atau petunjuk-petunjuk kecil yang ada di dalam teks. Nah, jadi jawabannya itu tidak secara langsung ditulis di teks gitu ya, teman-teman, tapi kita harus menggunakan ilmu detektif gitu. Jadi kalau uh, misalkan hewan ini memiliki 4 kaki gitu ya. Nah, di pilihan ganda itu ada ikan, ular, kucing, dan ayam. Nah, tapi nggak ada tulisan di teks itu 4 nama itu. Nah, karena petunjuk memiliki 4 kaki tadi berarti jawabannya adalah kucing. Misalnya seperti itu, teman-teman. Nah, atau kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama adalah soal inference itu sendiri atau kita disuruh menebak atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is probably not a Hawaiian word. Kalau diartikan yang manakah dari berikut ini, A, B, C, D ini, yang mungkin bukanlah kata dalam bahasa Hawaii. Nah, si penulis aja bilang mungkin, teman-teman. Jadi dia sendiri sebenarnya tidak yakin di antara A, B, C, D yang mana yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Dan kalau teman-teman cari di teks, kata mahalo, mahi-mahi, meklea, dan moana ini tidak akan ada.
Nah, inilah yang disebut dengan soal inference. Maka teman-teman diminta untuk menarik kesimpulan sendiri. Gitu ya. Nah, caranya teman-teman kenali dulu kata kunci di soal. Kata kunci di soal adalah a Hawaiian word. Gitu ya. Nah, kalau kita scan dan skim itu disebutkan di paragraf pertama, teman-teman. Yang ngomongin tentang penyusunan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu, di mana semua katanya di dalam bahasa Hawaii itu didapat atau dibuat dari susunan alfabet yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Nah, 12 huruf itu apa aja? Yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan juga 7 huruf konsonan yaitu H, K, L, M, N, P, W. Kemudian setiap suku kata di dalam bahasa tersebut itu harus berakhiran dengan huruf vokal atau A, I, U, E, O. Kemudian dua konsonan itu tidak boleh gandeng, teman-teman. Harus terpisah. Gitu ya. Nah, berarti itu tadi petunjuk kita. Sekarang kita cocokkan A, B, C, D yang mana yang tidak mengikuti aturan tadi. Karena pertanyaannya adalah yang kemungkinan bukan kata bahasa Hawaii. Dan tadi kita sudah dikasih tahu aturan kata dalam bahasa Hawaii. Kalau yang alfa, di situ ada ma, kemudian h, kemudian lo. 3 suku kata ya. Yang mana setiap suku kata dia berakhiran dengan huruf vokal, yaitu A, kemudian O. Dan huruf konsonannya, yaitu M, H, sama L-nya, ini terpisah teman-teman. Jadi M sama H ini kan nggak gandeng. Dia terpisah dengan huruf A. H sama L itu terpisah dengan huruf A. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti bukan yang alfa jawabannya ya, karena kita disuruh mencari yang bukan kata dalam bahasa Hawaii. Oke. Kalau yang Bravo ada mahi, mahi, 4 suku kata. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal AI. Kemudian huruf konsonannya yaitu HM. HM itu tidak gandeng alias terpisah. Nah, berarti dia mengikuti aturan dalam bahasa Hawaii. Nah, berarti kemungkinan dia kata dalam bahasa Hawaii juga. Oke. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, yaitu kata meklea. Kenapa yang Charlie? Karena ada huruf K sama huruf L yang gandeng. Padahal tadi petunjuknya adalah 2 huruf konsonan. Nah, huruf konsonan itu H, K, L, M, N, P, W. Ini tidak boleh ada yang gandeng satu sama lain, teman-teman. Oke, kalau dalam bahasa Hawaii seperti itu. Nah, berarti jawaban yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie karena ada huruf konsonan yaitu K sama L yang gandeng, teman-teman. Padahal di bahasa Hawaii itu tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak kita kayak disuruh ngeles gitu, suruh mencari alasan di dalam teks kenapa kok menjawabnya itu. Sekali lagi itu perlu dilatih karena menurut saya kayak main tebak-tebakan seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenis soal berikutnya ya, yaitu jenis soal transisi. Nah, di soal transisi ini, teman-teman disuruh menebak nanti ya, kira-kira paragraf sebelumnya teks, atau ini kan teks yang diberikan di soal gitu ya, teman-teman diberikan teks, kemudian seumpama sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf, atau setelahnya teks ini kita masukkan paragraf, itu paragrafnya membahas tentang apa? Oke, nah kalau soalnya preceding berarti yang sebelumnya, kalau soalnya adalah following paragraph berarti setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya kita baca dulu. Di situ berbunyi paragraf yang preceding, berarti yang mendahului atau sebelumnya teks, teman-teman. Paragraf sebelumnya teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, jadi kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf, nah paragraf ini membahas tentang apa? Cara menjawabnya, teman-teman baca cukup satu kalimat ya dan pahami tentunya yang paling dekat dengan paragraf tersebut, yaitu kalimat pertama. Gitu ya, teman-teman. Berarti sini sampai sini. Sedangkan kalau yang nanti siapa tahu pertanyaannya adalah following paragraph, otomatis teman-teman baca yang paling dekat yaitu kalimat terakhir. Karena teman-teman disuruh nebak paragraf setelahnya teks. Gitu ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, mitos mengenai lautan yang lain itu membahas tentang Davy Jones. Nah, tiba-tiba ada kata yang lain, teman-teman. Mitos mengenai lautan yang lain itu membahas tentang Davy Jones. Nah, berarti sebelumnya tadi itu juga membahas tentang suatu mitos di laut. Tapi bukan tentang Davy Jones ya, karena Davy Jones itu dianggap yang lain, teman-teman, atau yang berbeda. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD.
Yang alpha sama Bravo tidak mungkin karena ada kata Davy Jones. Padahal Davy Jones ini yang lain dan Davy Jones itu baru diperkenalkan di sini. Tidak boleh sebelumnya sudah dijelaskan tapi baru diperkenalkan di sini. Nanti kebalik, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Di situ disebutkan sebuah cerita tradisional yang berbeda dari lautan. Maksudnya yang berbeda itu yang berbeda dari cerita Davy Jones. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Baik, kalau gitu kita ke latihan soal, teman-teman. Nah, di sini ada satu soal. Jangan takut salah ya. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman... Oh, ada pertanyaan dari Miss ya. Jadi, preceding ini menebak topik paragraf sebelumnya. Betul. Kalau yang sesudah paragraf, apa istilahnya, Sir? Following. Nanti ada, teman-teman. Jadi istilahnya adalah yang following. Atau kita coba dulu ya jawaban soal ini karena soal ini menanyakan tentang preceding, teman-teman. Di situ disebutkan the paragraph preceding this passage most probably discusses. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, yang mendahului berarti sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya teks ini kita masukkan paragraf lagi, paragrafnya itu bahas tentang apa, teman-teman? Nah, kita baca kalimat terdekat atau kalimat transisinya, yaitu kalimat pertama. Nah, kalimat pertama berbunyi, sorry, ini kita hapus dulu ya, biar jelas tulisannya, teman-teman. Nah, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah, di paragraf, sorry, di kalimat setelahnya itu menceritakan tentang Uncle Sam, teman-teman, yaitu simbol Amerika yang lain. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang bald eagle sebagai simbol dari Amerika Serikat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo. The bald eagle which symbolizes the United States. Jadi elang gundul yang menyimbolkan Amerika Serikat atau yang menjadi simbol negara Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, karena kan tiba-tiba meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol negara Amerika Serikat, dia itu bukanlah satu-satunya. Nah, kalau tiba-tiba ada orang bilang seperti itu, berarti kan ngomongin yang lain selain bald eagle. Nah, selain bald eagle di paragraf ini yang dibahas adalah Uncle Sam, teman-teman. Di paragraf ini full membahas tentang Uncle Sam. Nah, otomatis bald eagle itu sudah selesai dibahas, yaitu di paragraf sebelumnya ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kayaknya ada following harusnya ya, seingat saya. Nah, ini silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. Oh, sorry, ini inference, teman-teman. Tapi nggak apa, teman-teman coba dulu. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke guys, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Charlie. Kita cek bareng ya. Di situ soalnya adalah nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu kemungkinan datang dari. Nah, jadi teman-teman diminta untuk mencari dari mana Scott Joplin itu bisa memberi nama komposisinya yang paling terkenal, teman-teman. Nah, jadi kata kunci teman-teman di soal itu yang harus dicari adalah komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Nah, itu kalau kita scan dan skim, itu letaknya adalah di paling akhir, teman-teman. Oke, jadi di situ disebutkan the most famous of which was the Maple Leaf Rag. Jadi nama komposisinya yang paling terkenal itu adalah the Maple Leaf Rag. Seperti itu. Nah, dari mana dia menamai the Maple Leaf Rag ini? Kita baca, teman-teman. Ceritanya ya. Di situ disebutkan kalau jadi siapa sih Scott Joplin itu? Nah, ternyata mulai dari kalimat pertama, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, bentuk dari musik jazz pertama kali itu adalah ragtime, yaitu musik yang aktif atau yang riang gitu ya, teman-teman. Atau sebutannya adalah rags, yang dimainkan menggunakan piano. Dan eh, yang paling terkenal di antara para performer ragtime dan komposer ragtime pada waktu itu adalah Scott Joplin. Nah, terlahir di tahun 1868 ke keluarga budak gitu ya, teman-teman. Scott Joplin itu mengumpulkan nafkah atau mencari nafkah itu dari umur yang sangat kecil, belia gitu. Ya, maksudnya bukan belia juga sih, maksudnya umur yang sangat kecil gitu, teman-teman. Dengan cara memainkan piano di bar, bar itu artinya di sini adalah tempat hiburan-hiburan malam gitu, atau diskotik mungkin gitu, atau klub malam gitu, teman-teman. Di sepanjang sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya itu berada di Maple Leaf Club di Sedalia. Nah, berarti Maple Leaf Club ini adalah nama dari salah satu bar di mana dia kerja. Kan dia bekerjanya di bar, teman-teman. Memainkan musik gitu ya. Nah, salah satu tempatnya namanya adalah Maple Leaf Club. Nah, di sanalah dia mulai menulis lebih dari 500 komposisinya yang kemudian dia hasilkan dan yang paling terkenalnya itu namanya adalah Maple Leaf Rag. Nah, berarti hubungannya di sini ya. Kenapa dinamain Maple Leaf Rag? Karena dia menulisnya itu di Maple Leaf Club. Jadi dia mendapat inspirasi dari tempat dia bekerja, yaitu di bar. Nah, kalau kita cek ABCD yang ada sebutan barnya, itu adalah yang alfa. Yang alfa ya, Miss. Jadi yang alfa itu ada kata saloon, teman-teman. Salun itu kalau yang O-nya dua, karena salun itu ada yang O-nya dua, ada yang O-nya satu. Yang kalau yang O-nya dua itu artinya adalah tempat hiburan malam, tempat minum-minum seperti itu, teman-teman. Jadi salun itu adalah a public place where alcoholic drinks were sold and drunk in the Western US in the 19th century. Nah, sinonimnya adalah bar. Begitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Jadi Scott Joplin itu dapat inspirasi untuk menamai komposisinya yang paling terkenal itu dari tempatnya dia bekerja, yaitu di sebuah salon atau tempat minum-minum gitu ya, di mana dia tampil seperti itu. Nah, kalau yang Charlie kenapa salah, Sir? Kalau yang Charlie itu nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, di teks tadi itu kita nggak menemukan, teman-teman. Scott Joplin itu dilahirkan di mana? Di teks itu hanya disebutkan kalau Scott Joplin itu dilahirkan di tahun 1868 ke dalam keluarga perbudak, maksudnya keluarga budak. Karena memang di Amerika itu zaman dulu, terutama Amerika bagian selatan ya, itu perbudakan itu sangat masif gitu teman-teman. Masih masih ada budak-budak terutama yang dari Afrika, yang mohon maaf yang berkulit eh, gelap itu mereka jadikan budak zaman dulu seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa. Gitu ya, karena namanya nggak ada di situ. Nama dari di mana dia dilahirkan nggak ada. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang ya. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the paragraph following the passage probably discusses. Nah, ini yang saya maksud tadi, teman-teman. Jadi, paragraf yang mengikuti, maksudnya yang jatuh setelahnya teks ini, kemungkinan membahas apa. Nah, karena setelahnya berarti kan di sini. Jadi, kalau setelahnya teks ini kita masukkan satu paragraf lagi, paragrafnya ini membahas tentang apa. Nah, maka teman-teman baca kalimat yang paling dekat atau transisinya yaitu kalimat terakhir. Oke, teman-teman. Nah, kalimat terakhir tadi berbunyi, di sanalah bahwa dia itu menulis lebih dari 500 komposisi yang kemudian dia buat menjadi lagu. Dan yang paling terkenalnya itu adalah Maple Leaf Track. Nah, ini udah ngomongin tentang komposisinya Scott Joplin, berarti di setelahnya paragraf ini nggak jauh-jauh dari komposisinya Scott Joplin. Gitu ya. Dan di pilihan ABCD yang menyebutkan komposisi, Scott Joplin hanyalah yang Charlie. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang Charlie, berbagai komposisi-komposisi dari Scott Joplin. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Very good. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu ya, teman-teman. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan sepertinya teman-teman belum menemukan jawaban. Gak apa-apa, kita cek bareng ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, what can be inferred about, from the passage about the amount of coal being created in modern times compared to millions of years ago. Jadi, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks mengenai jumlah dari batu bara yang dibuat atau yang diciptakan di zaman modern ini dibandingkan dengan jutaan tahun yang lalu. Nah, kalau kita scan dan skim, itu letaknya di kalimat terakhir, teman-teman. Di paragraf terakhir lebih tepatnya gitu ya. Jadi dua kalimatnya. Di situ disebutkan tremendous reserves of coal and oil. Jadi cadangan-cadangan batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih besar gitu ya. Yang banyak itu masih ada di dalam tanah. Nah, tapi resiko atau biaya yang dibutuhkan itu semakin meningkat, entah itu dalam hal dolar dan juga resiko terhadap lingkungan. Nah, cadangan-cadangan yang atau tampungan-tampungan yang mudah diakses itu telah dieksploitasi dan yang baru itu akan sangat mahal untuk dicari dan diproses atau dikerjakan. Nah, teman-teman bisa menggunakan melogika sesuatu yang dulu itu mudah dicari atau mudah didapat. Nah, sekarang ini kalau kita mau mendapatkannya itu jadi susah, jadi mahal dan juga resikonya makin gede. Intinya sulit gitu, teman-teman. Nah, berarti jumlahnya itu gimana? Apakah tetap, apakah berkurang, ataukah malah nambah? Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang Charlie, teman-teman. It is less. Jadi jumlahnya itu lebih sedikit. Betul. Jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Saya hapus dulu cara-caratannya. Nah, ternyata itu tadi adalah soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman harus menggunakan scan dan skim dan beberapa yang di bawah tadi atau cara terakhir tadi yang jenis cara mengerjakannya tidak tertulis langsung di dalam teks, tapi teman-teman harus mencari petunjuk di dalam teks untuk menjawab soalnya. Nah, berarti kita sudah selesai dengan materi TOEFL-nya. Tinggal tinggal teman-teman nanti menghajar latihan-latihan untuk
mengasah gitu ya, mengasah pemahaman teman-teman terhadap semua yang sudah kita pelajari sejauh ini. Nah, tapi saya ingin menjelaskan ke teman-teman dulu cara menghitung skor TOEFL ITP. Gitu ya, supaya nanti ke teman-teman misalkan di listening nilai saya segini, oh berarti saya benar segini. Di reading saya kok nilainya segini, berarti saya benar segini, gitu ya. Nah, cara menghitungnya adalah, jadi di sini ada 4 kolom ya, teman-teman. Kolom yang pertama ini adalah angka, jadi patokan jumlah benar salahnya, gitu ya. Dan yang pertama ini adalah listening, ini adalah structure, dan yang ketiga adalah reading, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya saja ingin mendapatkan skor 550. Nah, 550 itu maksudnya 55, teman-teman. Jadi nolnya dihilangkan. Oke. Nah, 55 berarti letaknya di tengah-tengah sini. Kita cek. Nah, berarti teman-teman di listening itu harus benar 40 supaya nilainya 550 di listening. Gitu ya. Nah, kalau di structure teman-teman juga pengen dapat 550, maka teman-teman tarik 55 tarik ke depan. Nah, berarti teman-teman harus minimal benar 29. Gitu ya. Di structure supaya dapat 55 atau 550. Nah, kalau di reading pengen dapat 550, berarti kita tarik. Nah, berarti teman-teman harus minimal benar 36 untuk dapat 550. Misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, tapi nggak harus sama sih. Maksudnya kalau teman-teman, contohnya saya ya, ketika dulu pertama kali disuruh tes TOEFL, itu saya apa namanya? Saya maksimalkan di bagian yang saya paling sukai atau bagian yang menurut saya paling mudah. Nah, kalau saya dulu adalah di structure, teman-teman. Nah, kenapa kok seperti itu? Supaya nilainya listening atau reading yang saya kurang itu bisa diangkat di structure. Karena penilaian di TOEFL itu bukan perbagian gini ya, teman-teman, tapi nanti di total terus dibagi 3. Jadi di rata-rata gitu. Untuk mengetahui nilainya teman-teman total itu berapa. Seperti itu. Oke, nanti untuk tabelnya juga akan saya kirimkan di grup ya, teman-teman. Dan seperti yang saya sampaikan di hari pertama, untuk teman-teman yang selalu hadir di kelas, nah nanti silahkan japri saya setelah kelas ini, saya harap langsung ya, teman-teman. Japri saya, nah apa aja yang harus diinformasikan? Nah, jadi informasinya adalah, sebentar, saya tulis di sini ya, teman-teman. Di whiteboard, ini saya ganti tampilan dulu. Nah, jadi yang perlu teman-teman tuliskan atau japrikan ke saya nanti untuk mengklaim reward atau apa namanya pembahasan dari lembaga, yang pertama adalah nama teman-teman, nama lengkapnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah akun Zoom-nya teman-teman, karena nanti saya konfirmasi dulu, saya cek dulu dengan absensi saya. Oke. Yang kedua itu adalah nomor HP-nya teman-teman di grup untuk konfirmasi apa namanya eh yang mana. Takutnya gini teman-teman, nanti namanya ngaku siapa, ternyata beda orang. Takutnya seperti itu saja. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman kirimkan 3 ini aja. Sorry, satu lagi teman-teman. Asal asal kota teman-teman. Jadi teman-teman asalnya dari mana? Seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti silahkan atau sekarang juga nggak apa-apa teman-teman boleh langsung japri saya mumpung masih ingat. Nanti langsung saya cross check karena semakin cepat teman-teman kirimkan, nanti saya dulukan ngeceknya di absensi. Dan ngeceknya kan satu-satu ya teman-teman, otomatis ya mohon maaf kalau nanti gantian satu-satu gitu. Seperti itu. Jadi silahkan nanti teman-teman kirimkan nama teman-teman, kemudian Zoom akun Zoom-nya yang ada di ini ya, yang di absensi ini, kemudian nomor HP-nya yang di WhatsApp supaya nanti bisa saya cross check atau menghindari ada 2 akun yang maksudnya satu akun tapi yang ngaku 2 orang gitu. Karena dulu pernah teman-teman. Dan saya bingung loh ini kok di Zoom-nya namanya ini tapi kok 2 orang yang ngaku gitu. Jadi saya bingung kan gitu. Jadi akhirnya sekarang saya pikir saya pakai satu nomor itu seperti itu. Kemudian untuk reward mesti 2 sesi? Tidak, tidak teman-teman. Jadi yang penting untuk satu chapter, misalnya teman-teman hari ini datang di sesi sore, kemudian besok di sesi malam, itu sudah mewakili. Jadi satu bab itu 1 kali hadir itu sudah mewakili. Tapi kalau teman-teman datang di dua-duanya ya malah lebih bagus gitu, karena dapat soal yang berbeda. Gitu ya. Dan nanti tetap saya cek. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin pernah absen karena mungkin sakit atau berhalangan, teman-teman masih bisa mendapatkan apa namanya
pembahasan tes dari lembaga, caranya dengan mengikuti kelas ekstensi. Tapi berbayar ya teman-teman. Dan kelas ekstensi ini gini, buat teman-teman pun yang selalu hadir kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Kelas ekstensi ini adalah eh, kita membahas soal-soal TOEFL yang saya dapatkan baru-baru ini, teman-teman. Karena setiap bulan ini saya selalu tes minimal 3 kali. Nah, di kelas ekstensi ini saya berikan apa eh, pembahasan dari soal-soal paket lengkapnya itu supaya nanti ketika teman-teman tes dalam waktu dekat itu ada kemungkinan besar soalnya itu sama seperti itu. Dan kalau soalnya sudah sama atau sudah dibahas itu lebih enak ngerjakannya nanti teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti kelas ekstensi nanti juga japri aja. Itu ya, nanti ada bonus juga untuk yang pembahasan tes dari lembaga dan itu tanpa pengecekan absensi seperti itu. Gitu ya. Nah, sambil saya absen, teman-teman, kalau ada pertanyaan mengenai, oh ya, saya lupa. Jadi gini, kenapa kok saya berani merombak materi? Kenapa saya nggak pakai longman gitu ya, teman-teman? Padahal dari lembaga kan di apa namanya diarahkan untuk menggunakan longman. Tapi dulu waktu pertama saya ditawarin untuk mengajar, saya sudah sampaikan kalau saya menggunakan materi saya sendiri. Nah, memang dulu saya pakai longman, teman-teman, tapi longman itu tidak sesuai dengan TOEFL yang sekarang, terutama yang online, karena saya ngambilnya yang online gitu. Oke, nah ini saya matikan dulu ya, teman-teman. Nah, jadi terima kasih atas apa ya, atas eh, partisipasi teman-teman selama ini ya, belajar dengan saya. Kemudian kalau saya ada salah ngomong, kemudian salah sikap, mohon dimaafkan, karena saya sendiri juga masih belajar manusia biasa gitu ya, teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih. Semoga sukses buat teman-teman semua. Apapun yang kita pelajari, semoga memudahkan nanti teman-teman ketika ke depannya seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys. See you next time.